المسلمين فليتق الله فيهم. لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Yudas ini hanya diceritakan sampai ayat kelima. Di ayat keenamnya ada suatu peristiwa yang sangat mengejutkan. Mungkin tadi nyimak ya. Tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, orang Farisi yang lengkap dengan senjata AK-47, M35, mereka tiba-tiba mundur lalu terjatuh. Bible tidak menjelaskan bagaimana terjatuhnya. Bisa jadi dia adalah jatuh terpingsan. Nah, yang menjadi sebuah pertanyaan adalah kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi yang jumlahnya kurang lebih 40 orang, satu kompi tentara Romawi itu 20 orang loh, baca dalam sejarah. Dan rabi-rabi Yahudi, orang-orang Farisi langsung mundur dan pingsan. Disitulah Yesus berubah rupa menjadi seorang pemuda yang disebutkan di dalam Markus 14:51-52. Ketika Yesus melepaskan kain lenannya, dia berlari tanpa menggunakan sehelai kain lenan pun, lato-latonya ketepuk. Ada di situ. Nah, pertanyaan saya buat Anda, perhatikan ini. Saya tunjukkan ayatnya, saya nggak mau berasumsi. Yohanes 18 nomor ke-6. Perhatikan anak bata. Ketika Yesus berkata, "Akulah Yesus," orang-orang itu mundur dan jatuh ke tanah. Di dalam LAI, ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Nah, pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang Kristen adalah, ada kekuatan apa yang menyebabkan mereka terjatuh? Kalau kamu mau tahu, ini ada nubuatannya di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Baik di dalam Mazmur maupun di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat ke-157, wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi sakkim min ma lahum bihi min ilmin ila tiba'adh-dhanni wa ma qataluhu yakina. Kitab Mazmur membela Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus tidak bisa disalib? Jangan kabur loh seperti si ini, Rudi. Matius 4 nomor ke-6. Perhatikan teman-teman. Kenapa Yesus tidak bisa disalib? Karena Allah melindungi Yesus, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Oleh karenanya, tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, orang-orang Farisi yang lengkap dengan AK-47, dengan M12, M43, itu jatuh semua ke tanah. Kenapa mereka terjatuh? Sudah dinubuatkan mengenai Yesus bahwa Allah akan memerintahkan malaikatnya untuk menjaga Yesus di setiap jalannya Yesus. Kita buka sekarang. Teman-teman, bukan hanya itu. Di ayat ke-14-nya, perhatikan. Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Allah sendiri menjamin bahwa akan membebaskan Yesus Kristus. Jadi peristiwa penyaliban itu adalah karya Lucifer, karya bintang timur. Dalam Quran, di dalam Mazmur mengakomodir kalau Yesus itu diselamatkan. Di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 182, wassalamun alal mursalin, keselamatanlah bagi para rasul. Di dalam Islam, Yesus itu adalah Rasulullah, salah satu di antara Rasul Ulul Azmi. Jawab pertanyaan saya, kenapa 3 kelompok di dalam Yohanes 18 nomor ke-6, kenapa mereka terjatuh? Kalau bukan nubuatan di dalam Mazmur, kenapa mereka terjatuh? Baik, yang pertama, kau mengaitkan bahwa Yudas itulah yang mati disalib. Itu tadi Nandar kan? Bahwa kau tidak percaya bahwa Yesus itulah yang disalib, tetapi Yudas. Kira-kira itulah yang kau bawakan. Nah, sekarang kita lihat kalau matinya Yudas itu memang dicatat Nandar di dalam Alkitab. Dalam kisah para rasul 1 ayat 18.
Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh telungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Jadi kematian Yudas itu dicatat dalam Alkitab. Maka kau tidak boleh mengkait-kaitkan bahwa Yudas lah yang disalib. Nggak boleh nanti. Itu ya, jadi udah kujawab bahwa bukan Yudas yang disalib ya. Karena kematian Yudas itu kan, Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh telungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Artinya Yudas itu tidak mati disalib. Udah ya. Lalu yang kedua, Yohanes 18 ya tadi Nandar ya. Yohanes 18. Nah ini dia. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentara, selu dan senjata. Maka Yesus yang tahu semuanya yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Nah, jadi ketika Yesus itu ditangkap, Yudas juga ada di situ. Bahkan Yudas lah yang membocorkan atau yang mengkhianati Yesus. Nah, kalau kau berkata bahwa Yudas itulah yang disalibkan, ini sudah kesalahan logika berpikir Nandar. Justru ketika Yesus ditangkap, Yudas kan yang membocorkan. Nah, jadi memang benar Yesuslah yang disalib. Bahkan disaksikan oleh Yudas sendiri kan. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Itu kata Yesus kan. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Apa yang membuat mereka mundur dan mereka jatuh ke tanah? Kuasa Yesus itu. Kuasa Yesus itu di dalam berbicara. Yesus itu memiliki kuasa. Jangankan orang jatuh ketika Yesus berbicara. Yesus pernah di atas perahu nih. Pernah di atas perahu. Lalu ombak itu datang Nandar. Gelombang datang. Maka apa kata Tuhan Yesus? Diam. Jadi kuasa Yesus itu. Karena dia Allah. Maka apa yang diucapkannya itu berkuasa. Udah ya jelas ya dua udah kujawab ya Nandar ya. Jangan kau bilang gak kujawab Nandar. Yang pertama tadi tentang Yudas lah yang disalib. Sementara kematian Yudas itu kan dicatat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Lalu kau mengatakan bahwa kenapa mereka berjatuh ketika Yesus berkata, "Akulah dia." Karena otoritas perkataan Tuhan Yesus itu memiliki kuasa. Jangankan untuk membuat orang jatuh. Angin ribut pun diredakannya. Itu gelombang lautan pun kalau Yesus mengatakan diam, maka laut itu akan diam. Udah jelas ya? Nah, dua pertanyaan. Nah, aku pertanyaanku cuma satu aja. Dulu sekarang itu. Mungkin enggak Nabi Muhammad ini bertemu dengan Namus di dalam goa itu? Karena gini loh, supaya orang-orang tahu, karena banyak orang yang selama aku membuka akun TikTok ini, mereka enggak tahu kalau Muhammad itu jadi nabi masuk dulu ke dalam goa. Mereka enggak tahu itu. Mana ada itu musyrik itu katanya. Padahal faktanya sebelum Muhammad menjadi nabi kan masuk dulu ke dalam goa nih. Bertapakur di dalam goa itu menyendirilah. Ada yang bilang 40 hari 40 malam. Ada yang bilang 2 minggu terserah lah. Nah sekarang kalau seorang nabi itu mungkin enggak ditemui jin. Entah bukan malaikatnya yang menemui dia. Entah jinnya yang menemui dia. Gitu loh. Paham ya Nandar ya? Atau pertanyaannya sesimpel gini lah. Mungkin enggak Muhammad itu disuruh oleh jin? Atau mungkin enggak Muhammad itu diperintah oleh jin? Itu ya jelas ya Nandar ya? Apakah jin yang memerintahkan Muhammad gitu? Karena nggak mungkin malaikat itu. Waktu habis. Baik. Nah ini. Lain dibahas, lain ditanya. Teman-teman, saya tidak akan membahas sesuatu yang bukan menjadi bagian dari pembahasan kita. Yang kita bahas, Yesus disalib atau tidak berdasarkan kitab Quran dan kitab Bible. Dia langsung ke Namus lagi. Saya nggak akan menjawab sesuatu yang tidak ada urgensinya di dalam perdebatan ini. Teman-teman, dia menjawab sesuatu yang saya tidak tanyakan. Nah, kalau saya ditanya, Nandar, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, kemudian orang-orang Farisi terjatuh? Kenapa? Ada ayatnya nih. Nih ayatnya, Mazmur
Saya sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, sebagai orang Islam, yakin 100% bahwa Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 ini adalah untuk Yesus. Saya yakin ini adalah ayat asli tentang Yesus. Perhatikan. Sebab, ini ayat ke-10 dulu ya. Jadi kenapa mereka terjatuh? Kenapa? Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Inilah kenapa mereka terjatuh. Kita lihat teman-teman, ayat 11-nya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Yang harusnya kamu koreksi, yang harusnya kamu evaluasi. Ini Mazmur 69 ayat ke-11 ini untuk siapa? Kalau bukan untuk Yesus. Perhatikan ini menurut LAI ya, yang kamu lukan. Ternyata Mazmur 91 ayat 11 sampai 12 itu untuk Yesus. Ya teman-teman perhatikan nih, Mazmur 91 ayat 11 sampai 12, Matius 4 ayat ke-6, Lukas 4 10 sampai 11, ini untuk Yesus. Makanya Yesus ketika mau ditangkap, mereka semua pingsan. Nah, ketampol lagi kon. Sudah saya bilang, tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Lain ditanya, lain dibahas. Kenapa Yudas cuma diceritakan sampai ayat ke-5? Karena Yudaslah berubah rupa Yudas ini berubah rupa dengan Yesus. Makanya jawaban Yudas di dalam Yohanes 8:23 berbeda dengan Matius 5 nomor 39. Makanya kisah Yudas di dalam pasal 18 Injil Yohanes cuma sampai ayat ke-5. Padahal Yohanes 18 ayatnya sampai 39. Kemana perginya Yesus? Yudas berubah rupa jadi Yesus, Yesus berubah rupa jadi Yudas. Ini ayatnya dul, perhatikan. Ternyata Yesus berubah rupa menjadi seorang pemuda. Ingat, tidak pernah ada seorang di dalam Bible yang memakai sehelai kain lenan kecuali Yesus. Coba Anda cari nih, sehelai kain lenan. Orang yang memakai sehelai kain lenan di dalam Bible hanya Yesus. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ketika dia berubah rupa, kain lenannya nggak berubah rupa. Kita lihat di sini. Markus 14 ayat ke-51. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa yang lari dengan telanjang? Yesus. Kita lihat, benar enggak Yesus mampu berubah rupa? Baca ini betul. Matius 17 nomor 2, lalu Yesus berubah rupa. Markus 9 nomor 2, Yesus berubah rupa. Lukas 9 nomor 29, wajahnya berubah rupa. Satu ayat lagi, Markus 16 12, Yesus berubah rupa. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Kebenaran mana yang kamu tolak? Saya sebagai orang Islam percaya Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 adalah untuk Yesus. Ayatmu saja dengan jelas, Mazmur 91 ayat 11, bahwa ini adalah untuk Yesus. Kenapa kamu nggak percaya? Jangankan dia disalib, teratuk batu saja nggak bakal lepas dari perlindungan malaikat Tuhan. Jawabanmu itu ngambang. Sudah saya katakan, seluruh orang Kristen menghadapi saya, tidak ada satu orang Kristen pun yang sanggup mengalahkan saya. Kenapa? Karena saya beriman kepada Mazmur 91 nomor 1 sampai 16 adalah untuk Yesus. Baca ayat ke-14. Perhatikan ayat ke-14 ya. Perhatikan nih. 14. Ini 14. Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Jeder kon. Kalah debat kon sama saya. Tuh. Nah, lo kan. Kalau saya nggak perlu menjawab pertanyaan saudara, kecuali pertanyaan tentang penyaliban. Ya, malah kena. Oke, baik. Nah, itulah makanya aku bilang, Nandar, ini kesalahan logika berpikirmu. Coba lihat dulu di dalam Yohanes 18 itu. Ini ya. Kiranya kau bisa memahami, jangan pura-pura enggak tahu. Atau kalau kau tidak mau memahami, kiranya penonton memahami ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka itu pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu dan senjata.
Maka Yesus yang tahu semuanya yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Nah, kata Yesus. Yudas yang mengkhianati dia juga berdiri di situ. Kalau Yesus sudah berubah rupa menjadi Yudas, nah kok ketika Yesus ditangkap, Yudas kok ada di situ? Kau udah gagal pikir, Nandar. Kau bilang Yesus berubah rupa menjadi Yudas. Biar Yudas ditangkap. Nah, di dalam ayat ini, sebentar kau diam dulu. Di dalam ayat ini, ketika Yesus ditangkap, Yudas ada di situ. Dan di dalam Alkitab jelas dituliskan kematian Yudas itu, Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh telungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Jadi matinya Yudas itu telungkup, bukan disalib. Jadi yang disalibkan itu adalah Yesus, bukan Yudas. Kan udah aku jawab tadi nih, ku cengklis lagi nih. Jadi 2 kali jawab ini. Yang kedua, kuasa apa yang dimiliki Yesus? Sudah aku bilang tadi, otoritas perkataan Tuhan Yesus itu, saudaraku. Ya, coba kita lihat di dalam Matius 8. Nah ini dia, Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Maka ketika Yesus berkata, "Akulah dia," orang-orang itu jatuh karena otoritas perkataan Tuhan Yesus itu. Sama seperti Tuhan Yesus menghardik angin ribut itu. Itu Nandar ya, jadi udah aku jawab dong, Nandar. Nah, oke, yang berubah rupa, Matius 17 itu ya, berubah rupa ini Nandar. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang, bukan telanjang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini," dan lain-lain. Artinya kenapa Yesus berubah rupa? Supaya dia bisa berbicara dengan Elia dan Musa yang sudah berada di surga. Maka Elia dan Musa datang ke bumi mengkonfirmasi kepada orang-orang bahwa yang berfirman kepada Elia dan Musa adalah Tuhan Yesus itu. Itu Nandar. Baik ya, nah sekarang kembali ke pertanyaanku. Kau nggak mau menjawab, Nandar, terserah kau ya. Yang penting aku bertanya lah. Kenapa aku bilang bisa saja Muhammad itu tidak bertemu dengan malaikat Tuhan? Kalau kita membaca di dalam Abu Daud 53, Muhammad itu juga diperintah oleh jin. Coba kita lihat ya, jin pernah memerintah Muhammad. Nandar, tunjukkan wajahmu Nandar. Nanti dipotong-potong orang video ini. Tunjukkan wajahmu. Ini ya Abu Daud. Sebentar ya, aku berdasarkan data ya bro. Abu Daud 35. Telah menceritakan kepada kami, Hawiyah bin Syuraf Al-Masih telah menceritakan kepada kami, Ibnu Ayas, Yahya, Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, telah datang utusan dari bangsa jin kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Muhammad, laranglah umatmu untuk beristinja dengan tulang atau kotoran binatang atau arang. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan rizki kami pada hal tersebut." Maka Rasulullah SAW melarang umatnya untuk melakukan demikian. Jadi Muhammad juga pernah diperintah oleh jin. Makanya ada di Quran surah Al-Jin. Jadi takutnya jin lah yang berbicara sama Muhammad itu, bukan malaikat Tuhan. Jawablah Nandar, janganlah kayak gitu Nandar, jawablah. Takutnya yang di dalam goa itu jin lah yang berbicara sama Muhammad. Habis. Ya. Jangankan si anak Batak, seluruh Batak Kristen menghadapi saya, tidak bakal ada sanggup yang mengalahkan saya. Yesus tidak disalib. Saya beriman kepada Mazmur 91 ayat ke 10, bukan dari 10, ayat ke 1 sampai 16 saya beriman bahwa itu untuk Yesus. Bahwa Yesus akan dilindungi oleh Allah. Batak Kristen seluruh bumi debat dengan saya, gak bakal ada sanggup yang mengalahkan saya. Batak Yehuta Lagung tadi si Rudi Yohanes kalah debat, kamu lain tema, lain ditanya. Saya nggak bakal lari ke tema manapun ya. Teman-teman perhatikan nih. Kita lihat Matius 27. Teman-teman perhatikan ya. Matius 27 nomor kelima. Kematian Yudas. Perhatikan ini ya. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sementara Kisah Para Rasul mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Oke, lihat ini anak katak. Matius 27 ayat ke-5. Perhatikan ya. Kita lihat tafsirannya. Ini tafsiran dari orang-orang Katolik. Teman-teman perhatikan ini. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sementara Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan.
Bible-mu ngomong kalau Yudas itu mati dengan cara disalibkan. Kenapa perut Yudas bolong? Saya tunjukkan kepada kamu ya. Kenapa perut Yudas bolong? Bible-mu mengatakan. Coba perhatikan Yohanes 19 nomor 34. Kenapa perut Yudas bolong? Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Tidak pernah ada ayat Bible yang mengatakan perut Yesus bolong. Yang bolong adalah perut Yudas. Ini tafsiran di dalam Bible sendiri. Kenapa perut Yudas bolong? Karena ada benda runcing yang menikam lambung Yudas. Kenapa Yudas kematiannya berbeda antara Matius 27 nomor ke-5 dengan Kisah Para Rasul 1 nomor 18? Karena kematian pada saat itu dilakukan, mati menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Matius 27 nomor ke-5. Perhatikan ini ya. Mau lari kemanapun tetap Yesus tidak disalib, bro. Lihat ini tafsirannya. Ini tafsiran dari bapak-bapak gerejamu yo. Perhatikan ini. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Yudas itu disalib. Kemudian kenapa perut Yudas bolong? Barangkali dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Ini nggak pernah tercatat. Yang tercatat adalah Yohanes 19:34, ada tentara Romawi yang menusuk perut Yudas. Lari kemanapun, tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Debat Yudas disalib, Yesus diselamatkan. Saya percaya loh. Kamu lari kemana sih? Mau lari kemana kau? Saya percaya dengan Bible bahwa Mazmur 91 itu adalah kebenaran, bahwa Yesus memang tidak disalib. Coba perhatikan ini. Kamu cari yang paling pintar di antara orang Kristen, debat dengan saya. Jangankan kamu anak Bata, Esra Sorus saja nggak berani. API mau debat offline saja nggak ada pendeta yang berani. Ini anak Bata, perhatikan anak Bata. Saya percaya ini adalah Mazmur, ini adalah Zabur, teman-teman. Perhatikan ini. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini untuk siapa? Yesus. Matius 4 nomor 6, Lukas 4 10-11. Yang kamu sampaikan gak ada datanya. Sedangkan saya semua berlandaskan ayat-ayat Bible yang kau imani. Kenapa Yesus tidak disalib? Karena jangankan dibunuh, teratuk batu saja Allah akan menyuruh malaikatnya untuk menjaga Yesus. Di mana di dalam Al-Quran para Rasul selamat. Quran surat As-Saffat ayat 182. Wassalamun alal mursalin. Keselamatan bagi para Rasul Allah. Yesus adalah Rasulullah, makanya Allah selamatkan. Jeder kau. Tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Cari yang paling pintar. Kabur kau. Tuh Kang Alumni, terima kasih, kita menang lagi. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, jangankan berdebat, PK pun dia tidak boleh menang. Jangankan berdebat, PK pun dia tidak boleh menang. Biar dia tahu siapa anak Bata. Jawab pertanyaan saya ya. Ya. Bisa salah kan? Ya, kawan-kawan bantu tatap layar ya. Jangankan berdebat, PK pun kau tidak akan menang melawan aku. Udah, Udah, silakan. Mukamu kok merah, kenapa? Silakan. Oke, baik. Kau mengatakan bahwa Yesus itu tidak ada lambungnya itu tertusuk. Itu kau bilang tadi kan? Nah, sekarang aku buka datanya. Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan inilah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu datanya bahwa Yesus itulah yang ditusuk lambungnya, bukan Yudas. Paham ya? Nah, sekarang kau jangan lari Nandar, nanti dikira polisi aku menghujat loh. Tadi tentang apakah jin, karena di dalam Alkitab begini Nandar, dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, lalu melemparkannya ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi di dalam kitab terdahulu, kita menemukan bahwa malaikat berdosa itu disimpan di dalam goa. Siapa itu malaikat berdosa? Itulah iblis, itulah jin, itulah sebangsa setan. Nah Muhammad kan sebelum jadi nabi kan ke goa dulu dia bertapa Nanda. Di dalam Sahih Bukhari 3. Benar kan? Takutnya iblis yang jumpa Muhammad ini. Karena kalau nabi dari Tuhan, nggak mungkin diomongi sama jin.
Sementara kalau kita lihat di dalam Abu Daud, bahwa Muhammad pun diperintah oleh jin. Makanya ada surah Al-Jin. Di dalam Al-Quran itu kan begitu. Takutnya Muhammad ini yang bicara sama dia bukan malaikat Tuhan, Nanda. Karena kita lihat dari ajaran-ajarannya. Mengawini anak umur tahun lah. Mengambil menantunya lah. Ini kan ajaran-ajaran iblis. Takutnya, makanya jawab, Nanda. Cerahkan dulu umat-umat Islam itu. Kan begitu. Nah, lalu kalau kita melihat lagi di dalam hadis Abu Daud nomor 4547. Kebetulan begini. Aku mendapat satu video. Aku yakin ini bukan ajaran Islam, Nanda. Aku menonton satu video, ada kawin laki-laki sama laki-laki, akad nikah. Dibacanya surah Al-Fatihah. Aku yakin ini bukan ajaran Islam. Jadi laki-laki sama laki-laki kawin, dibaca surah Al-Fatihah. Jadi aku berpikir kan, dari manalah orang-orang ini dapat ajarannya? Setahuku ajaran Islam tidak ada LGBT. Gak ada itu ajaran Islam laki-laki sama laki-laki kawin. Itu dalam pikiranku, Kak. Tetapi setelah aku mengingat-ingat, pernah aku baca satu hadis. Di dalam hadis Abu Daud nomor 4547. Telah menceritakan kepada kami, Amr bin Aun berkata, telah mengabarkan kepada kami Khalid dari Husain, dari Abdurrahman bin Abu Layla, dari Usaid bin Hudair. Seorang laki-laki Ansor berkata, saat ia bercakap-cakap dengan sekumpulan orang, lalu ada sesuatu yang membuat mereka tertawa. Tiba-tiba Nabi SAW menusuk lambungnya dengan kayu. Laki-laki itu berkata, berikanlah aku hak untuk mengkisas. Beliau bersabda, lakukanlah. Laki-laki itu berkata lagi, Tuhan masih mengenakan baju, padahal aku tidak mengenakan baju. Nabi SAW lantas melepas bajunya. Namun laki-laki itu memeluk dan mencium badan beliau seraya berkata, wahai Rasulullah, sebenarnya inilah yang aku harapkan. Hadis Abu Daud, bentar ya, datanya harus jelas ya. Hadis Abu Daud 4547. Entah inilah yang dituduh orang yang laki-laki sama laki-laki itu kawin. Entah ini ya. Aku menggunakan asas praduga tak bersalah. Itu loh. Tolong kau jawablah, Nandar. Nanti dituduh orang. PK pun kau tak akan menang, Nandar. PK pun kau tak akan menang. Jangankan debat. PK pun kau tak akan menang melawan aku. Paham ya? Coba kau jawab dulu itu. Kalau soal Muhammad tadi disuruh jin. Udah kubukakan tadi datanya ya. Ini dia. Muhammad itu diperintah jin. Abu Daud 35. Wahai Muhammad. Telah datang utusan dari bangsa jin kepada Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Muhammad, laranglah umatmu untuk beristinja dengan tulang atau kotoran binatang atau arang. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan rizki kami pada hal tersebut. Maka Rasulullah SAW melarang umatnya untuk melakukan demikian. Muhammad diperintah jin untuk melarang umatnya beristinja. Itu loh, Abu Daud 35, Nandar. Ini Nandar, Abu Daud 35. Sanadnya jelas. Kau jawablah, Nandar. Ya, kau jawablah. Jangan kau nangis. Kau jawablah. Itu, silakan. Oke. Bang alumni, berkas lalu. Tuh, ada Sultan, kawan. Sudah nggak nyambung. Nangis kau. Bukan nangis. Selo kau. Udah. Kita mulai lagi ya. Di awal, kita kan sepakat. Kita ini membahas Yesus tidak disalib berdasarkan Al-Quran Bible. Pertanyaanmu tidak ada korelasinya. Bukan saya tidak mau menjawab, saya fokus penginjilan saja. Perhatikan teman-teman. Nah, saya akan tunjukkan bahwa di dalam Yohanes pasal 18, Yudas diceritakan sampai ayat kelima. Coba kamu klik. Yohanes 18 itu jumlah ayatnya 39 ayat. Kisah Yudas hanya diceritakan sampai ayat kelima. Ketika ayat ke-6 semuanya terjatuh, disitulah Yesus berubah rupa menjadi seorang pemuda. Yudas berubah rupa jadi Yesus. Ini loh, Yesus berubah rupa. Kalau nggak percaya, klik aja di sini ya. Caranya bagaimana? Sehelai kain lenan. Nih teman-teman perhatikan. Yang memakai sehelai kain lenan itu hanya Yesus. Cari di dalam Bible, adakah orang yang memakai sehelai kain lenan selain Yesus? Nggak ada. Yang memakai sehelai kain lenan hanya Yesus. Ketika tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Farisi pingsan, Yesus berubah rupa menjadi seseorang yang muda. Nih perhatikan, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ini Yesus, dudul. Kita buktikan kalau ini Yesus. Perhatikan Yohanes 18 nomor 23. Perhatikan ini.
Ini bukan ajaran Yesus, teman-teman ya. Sudah saya note ini. Ini Yudas bukan Yesus. Yohanes 18:23. Jawab Yudas kepadanya, "Jikalau kata-kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kata-kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Kamu sadar enggak? Tuh, ada Sultan lagi. Kalah kamu. Di sini, kalau memang Yesus tidak akan pernah komplain. Kenapa? Karena di dalam ajaran Yesus, di dalam Matius 5 nomor 30. Matius 5 nomor 39. Perhatikan. "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu." Nah, Yohanes 18:23, kenapa Yesus komplain? Kalau di dalam Islam, baca Quran surat As-Saff ayat ke-2. "Kabura maqtan indallahi ang taquluna ma la taf'alun." Sungguh besar kebencian di sisi Allah, kamu mengatakan tampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Yesus sendiri ketika ditampar, celepuk. "Kenapa? Kalau aku salah, tunjukkan salahku. Kalau aku benar, kenapa engkau menampar aku?" Ini bukan Yesus, Yudas. Kenapa? Kalau Yesus harusnya begini, celepuk. "Coba dong pipi kiri aku." Nah, itu Yesus. Karena kenapa? Ajarannya Matius 5 nomor 39, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kamu lari dari ayat manapun dan pertanyaan manapun yang kamu nggak sinkron dengan pembahasan kita. Saya percaya, ingat, saya percaya Mazmur 91 ayat ke-1 sampai 16 adalah untuk Yesus. Saya percaya, orang Islam tapi percaya saya. Kalau itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepada Nabi Daud. Sesuai dengan Quran soalnya. Perhatikan. Ayatnya jelas, anak bata. Mazmur 91 ayat 10. "Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu." Ayat 11-nya, "Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu." Makanya Yohanes 18 nomor ke-6, tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi semuanya terjatuh. Kenapa terjatuh? Ini nasnya. Ini untuk siapa? Ini bukan untuk Paulus, untuk Yesus. Ayatnya jelas nih. Mazmur 91 11 sampai 12 adalah untuk Yesus. Matius 4 nomor 6, Lukas 4 nomor 10 sampai 11. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa saya lebih mempercayai kitabmu sedangkan kamu menolak kitabmu? Katanya Mazmur firman Tuhan. Kamu kok nggak percaya dengan Mazmur? Saya orang Islam percaya dengan Mazmur. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah." Ayat Mazmur ini sesuai dengan An-Nisa ayat 157. Jeder. Kristen mana yang sanggup mengalahkan saya? Kamu. Slow, santai. Oke, jadi itu ya kawan-kawan ya. Aku sudah menjawabnya. Biar sampai berapa kali pun kau tanya, Nandar, itu jawabanku. Bahwa ketika Yesus itu ditangkap, Yudas ada di situ. Kenapa kau matikan match-nya? Jangan kau matikan Nanda. Siapa yang matikan, Dudul? Itu ada waktunya, mau kabur. 436 itu, kau dimatikan. Oh, masih ada. Oke. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Sampai berapa kali pun kau tanya, Nandar, tetapi itu jawabanku. Bahwa yang disalib itu Yesus, saksi penyaliban Yesus itu, tentu saja banyak orang yang menyaksikan penyaliban Yesus itu. Jadi demikian juga dengan pihak kerajaan Romawi, menyaksikan bahwa Yesus itulah yang disalib. Itu aja bolak-balik bisa bosanlah penonton. Kan begitu, tetapi itu jawabanku. Lalu ke Mazmur. Bahwa Tuhan Yesus itu tidak akan celaka, kan dia bangkit. Mazmur itu kan menggenapi Matius 4. Coba kita lihat di dalam Matius 4 ya. Mazmur itu kan penggenapan dari Matius 4 ketika Tuhan Yesus itu dicobai. Ini dia. Tetapi Yesus menjawab, ada yang tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sudah? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangga, supaya kakimu jangan terantuk ke batu. Yesus berkata kepadamu, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi Yesus itu tidak celaka, makanya dia bangkit. Gitu ya? Makanya Yesus kan tidak di kuburan, bukan seperti Muhammad. Muhammad kan sekarang masih di kuburan. Muhammad itulah yang celaka, sampai sekarang masih di kuburan, gak bangkit-bangkit.
Makanya kuburannya itu disakralkan. Kalau Yesus kan tidak celaka karena dia bangkit dari kematiannya. Itu tetap itu jawabanku Nandar. Kau tanya pun nanti bolak-balik lagi tetap itu yang kujawab. Oke ya? Jadi kembalilah ke pertanyaanku. Ya sudahlah Nandar. Berarti apakah ketika Muhammad dicium, tunjukkan wajahmu biar jangan dipotong orang videonya, dipikir nanti monolog. Berarti ketika ada orang Islam yang kawin laki-laki sama laki-laki membaca surah Al-Fatihah, berarti Muhammad lah yang ditirunya. Karena kau nggak mau menjawab kan? Seperti di dalam hadis Abu Daud 4547 itu Nandar. Ini dia. Berikanlah aku hak untuk mengkisas. Beliau bersabda, lakukanlah. Laki-laki itu berkata lagi, Tuhan masih mengenakan baju, padahal aku tidak mengenakan baju. Nabi SAW melepas bajunya. Laki-laki itu memeluk dan mencium badan beliau. Seraya berkata, wahai Rasulullah, sebenarnya inilah yang aku harapkan. Nah berarti inilah yang ditiru mereka. Pahamnya inilah yang ditiru mereka. Makanya laki-laki sama laki-laki itu kawin. Kalau enggak kau jawab. Makanya kau jawab dong Nanda. Kau menanyakan tentang Kristen, ku jawab. Aku menanyakan tentang Islam, ya kau jawab juga Nanda. Gitu ya, sama seperti Muhammad itu. Aku ragu Muhammad itu di dalam goa itu tidak bertemu dengan malaikat Tuhan. Karena tertulis di dalam kitab terdahulu, malaikat yang di dalam goa itu kan namus. Iblis. Dan di Sahih Bukhari 3 juga dituliskan bahwa namuslah yang bertemu dengan Muhammad itu kan. Namus kan. Nah jadi untuk menguatkan kecurigaan ini Nandar. Aku melihat di dalam hadis juga bahwa Muhammad itu pernah diperintahkan oleh jin. Sementara jin itu kan sebangsa setan. Maka takutnya yang bertemu Muhammad di dalam goa itu bukan malaikat Tuhan Nandar. Takutnya itu iblis yang disimpan Tuhan di dalam goa itu. Kan begitu kan? Baca dulu di dalam hadis Abu Daud 35 itu. Bahwa jin memerintahkan Muhammad. Kalau Nabi dari Tuhan nggak mungkin dong diperintah iblis. Mana mungkin Nabi dari Tuhan diperintahkan iblis. Sementara Muhammad pernah diperintahkan jin. Abu Daud 35 ini ya. Wahai telah datang utusan dari bangsa jin kepada Rasulullah SAW. Seraya berkata, wahai Muhammad, laranglah umatmu untuk beristinja dengan tulang atau kotoran binatang atau arang. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan rizki kami pada hal-hal tersebut. Maka Rasulullah SAW melarang umatnya untuk melakukan demikian. Nah Muhammad kok patuh sama jin? Paham ya Nandar ya? Takutnya yang bertemu Muhammad di goa itu jin. Baik. Dari data itu. Tema di awal adalah Yesus tidak disalib berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran dan Bible. Dia lari kemana-mana. Kalau yang pernikahan LGBT itu justru pastor lah, justru Paus Fransiskus lah ini loh. Paus Fransiskus ini menyatakan, sebentar kita lihat. Paus Fransiskus menyatakan para pastor Katolik dapat memberkati. Ini kalau kita klik ininya ya, ini tentang pernikahan sesama jenis. Tapi saya nggak mau membahas di luar tema. Kalau mau tema ini nanti kita khusus temanya Islam atau Kristen yang mengajarkan lagi bete gitu kan. Tetapi tema saya teman-teman, perhatikan ini. Tema kita ini adalah tentang penyaliban, bukan tentang yang lain. Ya, saya nggak ada urgensinya menjawab sesuatu yang tidak ada korelasinya. Teman-teman, kita lihat di dalam Matius 4 nomor ke-6 ya. Matius 4 nomor ke-6. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratu kepada batu. Ini tertulis di dalam mana? Di dalam Mazmur 91:12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Coba perhatikan dengan Yesus. Kita lihat Yesus ya. Teman-teman, bayangkan Matius 26 nomor 67. Lalu mereka meludahi mukanya teman-teman. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Ini bukan hanya malapetaka, ini penghinaan teman-teman. Jadi ini memang bukan Yesus tapi Yudas. Matius 27 nomor 30. Mereka meludahinya dan mengambil buluh dan ia memukul kepalanya. Bayangkan loh. Kalau ayat ini memang benar, berarti Mazmur yang salah. Coba Mazmur bagaimana? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Di dalam Matius sendiri dikatakan ya, dia akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratu kepada batu. Kamu sendiri di awal mengatakan, kan saya tanya Yohanes 18 ayat ke-6,
Kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, kemudian orang-orang Farisi mundur dan terjatuh? Kamu bilang, Yesus menghentikan angin aja bisa, apalagi membuat orang pingsan. Lah, ini lalu siapa yang dipukul, yang diludahi ini siapa? Saya sudah mengatakan tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya debat bahasan Yesus tidak disalib. Jangankan anak Batak satu orang, Batak Kristen seluruhnya menghadapi saya nggak bakal menang. Saya tantang nih, debat dunia nyata. Esrasaurus saja nggak berani, apalagi cuma anak Batak nggak pakai data. Batak Kristen semuanya debat dengan saya kalau berani. Bukan karena saya hebat, bukan, tetapi karena kebenaran Islam. Kalau tidak mampu, tidak cukup ilmu, cukup dengarkan saja. Yang dibahas jelas-jelas di awal, anak Batak kita debat, Yesus tidak disalib berdasarkan Al-Quran dan Bible. Lari ke LGBT, lari kemana-mana. Jangankan kamu, kebenaran itu memang pahit anak Batak. Jelas loh, Yesus diludahi. Itu bukan Yesus, Yudas. Makanya saya tanya sekarang sama kamu. Yohanes 18, Yudas diceritakan sampai ayat kelima. Pertanyaan saya, Yohanes 18 itu jumlah ayatnya 39 ayat. Kenapa kisah Yudas hanya diceritakan? Saya tunjukkan ayatnya. Babak belur kan kau? Sudah saya bilang, tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahi saya kok. Kamu nggak percaya. Teman-teman perhatikan ini. Ini caranya berdebat kayak gini. Teman-teman perhatikan ya. Yudas hanya diceritakan sampai ayat kelima. Setelah kejadian di sini sebentar. Setelah kejadian di ayat ke-6, ketika Yesus berkata, "Akulah Yesus," orang-orang itu mundur dan jatuh ke tanah. Kisah Yudas langsung menghilang. Kenapa? Yudas berubah jadi Yesus. Yesus berubah jadi orang yang memakai kain lenan. Di dalam Markus 14 ayat ke-50, Yesus lari sambil telanjang. Ini ayatnya, Dudul. Gak percaya saja kau. Ini Yesus lari sambil lato-lato nih, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Tuhanmu lari sambil telanjang, Dul. Kemana lagi kau mau lari? Kalah PK, kalah debat. Ya dibully lah, masa enggak pula? Gak malu. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Mikir, kamu percaya nggak dengan Mazmur? Saya tanya. Oke. Nah, kenapa Yesus dihina, kawan-kawan? Apakah kita harus marah kalau Yesus dihina? Tidak, kawan-kawan. Sebab sudah tertulis di dalam kitab para nabi bahwa Yesus itu akan dihina. Jadi, kawan-kawan, aku pikir Sinandar ini punya kualitas. Rupanya makin lama makin ngawur. Kalau kau hanya menanyakan tentang Kristen saja, sama saja kau pengecut. Kalau kau menanyakan tentang Kristen, aku jawab tentang Kristen. Lalu kalau aku tanya kau tentang Islam, kau jawab juga lah. Kan begitu. Nah sekarang, apakah para nabi terdahulu telah menuliskan bahwa Yesus itu akan dihina? Ya. Yesaya 53, ini ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi teman-teman, kalau Yesus dihina kita nggak perlu marah. Sebab memang Nabi terdahulu sudah menuliskan bahwa ketika Yesus datang ke dunia, Yesus itu akan dihina sama seperti Sinandar ini. Tetapi satu yang perlu kau ketahui, Nandar, Yesus yang kau hina itu hanya Dia yang bisa membawamu ke surga, nggak ada yang lain. Itu jawabanku, Nandar. Karena kalau aku menjawab berbolak-balik, yang kau tanya itu aku jawab semua. Jadi bagaimana lagi ini? Kutanya kau tentang Islam, kau tidak menjawab. Artinya kalau kau tidak menjawab, berarti LGBT itu, mereka itu meniru Muhammad dong. Karena kau nggak menjawabnya. Kalau kita melihat di dalam hadis ini, misalkan. Sebentar ya. Nah, Abu Daud 4547 ini. Berarti kalau ada orang laki-laki, orang Islam nih, kawin laki-laki sama laki-laki, berarti yang ditirunya Muhammad. Karena tertulis nih. Seorang laki-laki Ansar berkata saat ia bercakap-cakap dengan sekumpulan orang,
Lalu ada sesuatu yang membuat mereka tertawa. Tiba-tiba Nabi SAW menusuk lambungnya dengan kayu. Laki-laki itu berkata, berikanlah aku hak untuk mengkisas. Beliau bersabda, lakukanlah. Laki-laki itu berkata lagi, Tuhan masih mengenakan baju. Padahal aku tidak mengenakan baju. Nabi SAW lantas melepas bajunya. Namun laki-laki itu memeluk dan mencium badan beliau. Seraya berkata, wahai Rasulullah, sebenarnya inilah yang aku inginkan. Nah itu bro, kau jawablah. Berarti kalau ada orang Islam kawin laki-laki sama laki-laki, jangan kau marah lagi. Wong ini yang ditirunya, Muhammad kan dicium dan dipeluk dengan membuka baju, benar kan? Itu dalilnya yang tertulis. Nah kalau kau mengatakan, oh itu bukan tema kita, kau tanya penyaliban, ku tanya imanmu, itu tema kita Nanda. Kau menanyakan iman Kristen tentang penyaliban, ku jawab. Aku menanyakan imanmu, itu tema kita. Kau mau mengelak dari mana lagi? Gitu loh. Jangan kau mengatakan, oh itu tidak berdasarkan tema. Tema kita, kau kan menanyakan aku Alkitab tentang penyaliban Yesus. Ku jawab, sekarang aku menanyakan Islam. Jadi kalau kau tidak menjawabnya, Yesus salah Nanda. Ya berarti kalau yang kawin laki-laki sama laki-laki itu, yang membaca surah Al-Fatihah itu meniru Muhammad dong. Nah lalu tentang Muhammad yang diperintah jin. Aku nggak percaya ada Tuhan disuruh jin. Akal sehat mana yang kau pakai? Ada Nabi diperintah jin. Sementara Muhammad pernah diperintah jin. Takutnya Muhammad ini utusan setan, bukan utusan Tuhan Nanda. Kalau kita melihat dari ajaran-ajarannya, maka jawablah Nanda. Gitu loh. Karena kan yang tertulis di dalam Abu Daud itu, jin memerintahkan Muhammad. Mana ada Nabi diperintah jin Nanda? Ayo kau sadar Nanda. Mana mungkin Nabi dari Tuhan diperintah jin? Itu Nanda ya. Kalau yang kau tanyakan itu udah kujawab. Itu Nanda. Kalau bolak-balik itu kujawab, bosanlah penonton. Paham ya Nanda ya? Atau bikin pertanyaan yang baru biar kujawab. Pertanyaan yang baru bikin biar kujawab. Gitu. Itu Nanda. Oke. Silakan Nanda. Silakan. Raut wajahmu dengan raut wajah saya beda. Kalau Ya, saya apanya yang berbeda? Ya, Apanya wajah yang kemenangan. berbeda Nanda? Aku pikir Iya, kau iya, bisa ini menjawab. Saya lagi ngomong. Teman-teman, jadi temanya kan Yesus tidak disalib berdasarkan Al-Quran dan Bible. Sebetulnya kalau dia nyambung, masih nyambungan si Rudi Yohanes Hutagalung daripada Rudi Simamora, dua Batak Kristen babak belur malam ini dengan anak Sunda. Saya tidak ras ya, karena Batak juga banyak yang Muslim. Kalau Batak Muslim itu wangi, kalau makan babi Batak bau. Teman-teman perhatikan. Harusnya si Rudi tanya gini, Nandar, di mana Yesus itu diselamatkan? Nah, saya jawab pakai ini ayatnya. Quran surat An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalahum. Jelas. Nandar, tadi kamu percaya bahwa di dalam Mazmur Yesus diselamatkan. Emang ada di dalam Quran? Ada. Di mana? Ini ayatnya. Di dalam Quran surat As-Saffat ayat 181. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan bagi para rasul Allah. Ya, teman-teman. Nah, di sini nih. Sebentar saya gede ini biar kamu paham nih. Wassalamun alal mursalin, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, yakni keamanan dan keselamatan bagi mereka dari segala hal yang dibenci. Disalib dibenci, diludahi dibenci. Allah sudah mengatakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, yakni keamanan dan keselamatan bagi mereka dari segala hal yang dibenci. Lah, Kristen, saya tunjukkan Mazmur 91 nggak percaya, padahal itu Bible-mu. Yesus jangankan teratuk batu ya, jangankan ditampar, teratuk batu saja akan dilindungi oleh Allah. Kamu nggak percaya. Sekarang pertanyaan saya, gini, saya kasih contoh pertanyaan kamu buat saya ya. Nandar, di dalam Al-Quran yang disalib siapa? Di dalam Quran tidak dijelaskan siapa yang disalib, tetapi di dalam Quran dijelaskan bahwa Yesus tidak disalib. Kenapa? Kok nggak dijelaskan, Nandar? Karena tidak ada sahabat yang bertanya, dan Rasulullah SAW pun tidak bertanya. Andaikan Rasulullah SAW bertanya, pasti dijelaskan. Sekarang, pertanyaan saya, tunjukkan di dalam Bible kalau perut Yesus itu bolong. Tunjukkan ayatnya. Kalau perut Yudas jelas bolong, ususnya terburai. Tunjukkan di dalam Bible Yohanes 20 nomor 27. Cari sampai dunia kiamat anak Batak, tidak ada di situ perut Yesus bolong, nggak ada. Kemudian
Saya tanya kepada Anda, sebetulnya, aduh, ini pertanyaan yang nggak bakal bisa jawab. Pemuda yang lari telanjang di dalam Markus 14:50 sampai 52 itu siapa? Coba Anda jelaskan berdasarkan ayat. Kalau saya percaya kalau itu Yesus. Karena satu-satunya manusia yang memakai sehelai kain lenan di dalam Bible adalah Yesus. Saya tunjukkan ayatnya. Ya, itu pertanyaan saya. Siapakah seorang laki-laki muda yang memakai kain lenan? Teman-teman perhatikan. Yang memakai sehelai kain lenan apabila kita di pencarian Google itu hanya Yesus. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kita lihat nih Markus 14:51. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa ini? Yesus. Kalau ini bukan Yesus, lalu siapa? Coba jelaskan menurut ayat Bible. Sebut satu nama di sini. Kalau bukan Yesus siapa? Kalau saya ada namanya di dalam mempelajari Bible. Saya sekolah teologi 16 tahun. Ada yang namanya ilmu hermeneutik. Ada namanya tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur itu menafsirkan ayat Bible dengan ayat Bible. Ingat penafsirannya bagaimana? Yang memakai sehelai kain lenan di dalam gospel itu hanya Yesus. Dan yang melepaskan kain lenan kemudian lari sambil lato-latonya diadu, kotok 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 kotok, itu Yesus. Kalau bukan Yesus, coba sebutkan. Siapa di dalam gospel? Ini saya tanya ya. Siapa di dalam gospel yang memakai sehelai kain lenan kalau bukan Yesus siapa? Saya ganti pertanyaannya mudah. Siapakah pemuda yang memakai sehelai kain lenan kalau bukan Yesus? Jawab. Kalau kamu tidak bisa menjawab, hancur leburlah perpuluhan para pendeta. Jangankah kita yang memuji diri kita sendiri, Nanda, tidak ada gunanya. Nah, lalu apa tadi yang perlu dijawab ya? Mazmur 91 sudah bahwa Yesus itu terselamatkan, tidak celaka. Sebab ketika Yesus mati, Yesus bangkit dari kubur. Sementara Muhammad itu kan sampai sekarang masih di kuburan. Kan nggak nyambung. Makanya kuburan orang-orang Islam itu menjadi sakral. Makanya ada bisnis kuburan. Kenapa? Karena celaka. Contoh kalau Bang Nandar mati, arwahmu itu kan ke kuburan sama seperti Muhammad. Kalau betul janji Tuhanmu itu, janji Allahmu itu nanti di alam kubur akan keluar dari alam kubur. Nah, maka kenapa Yesus itu terselamatkan? Karena Yesus bangkit dari kubur dan sudah masuk ke surga. Ngimpi. Itu ya Mazmur 91 ya. Artinya Yesus tidak celaka di kuburan itu. Tidak seperti Muhammad yang sampai sekarang tidak bangkit gitu loh. Lalu di mana lambung Yesus itu berlobang? Udah aku jawab tadi Nandar di dalam Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kan Yesus yang mengatakan itu. Karena kata Thomas kan begini, sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku di tangannya dan ke bekas tombak di lambungnya, aku tidak akan percaya. Kan itu kata Yohanes, kata si Thomas. Maka Yesus berkata, taruhlah di lambungku dan jangan kamu tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Udah dong, udah terjawab semua loh Nandar. Oh, ada satu lagi. Kalau begitu siapa yang lari telanjang itu? Namanya enggak ditulis. Yang jelas ada seorang laki-laki yang lari telanjang. Apalagi yang tidak kujawab. Itu loh, apalagi yang tidak kujawab. Nah, kalau kau mengatakan tadi di dalam Al-Quran. Al-Quran itu kan kita ketahui dari Muhammad. Sementara Muhammad pernah diperintah setan. Mana ada nabi dari Tuhan dan diperintah jin? Coba lihat dulu di dalam Abu Daud. Bagaimanalah akalmu mau kau mengimani Muhammad sebagai nabi sementara Muhammad pernah diperintah jin? Ini dia. Abu Daud. Sebentar ya. Nah ini dia. Hadis Abu Daud nomor 35. Nah ini dia. Telah menceritakan. Telah datang utusan dari bangsa jin kepada Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Muhammad, laranglah umatmu untuk beristinja dengan tulang atau dari kotoran binatang atau arang. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan rizki kami pada hal tersebut. Maka Rasulullah SAW melarang umatnya untuk melakukan demikian. Artinya Muhammad patuh sama jin. Masih kau percayai Muhammad itu nabi? Wong jelas dalilnya dia patuh sama jin. Akal dari mana sih kita bisa menerima mengimani seorang nabi yang diperintah oleh jin? Patuh pula dia sama jin itu.
Maka aku curiga ketika Muhammad bertapa, yang menemui Muhammad ini bukan malaikat Tuhan, tetapi malaikat berdosa yang tertulis dalam 2 Petrus 2 ayat 4 itu. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, lalu melemparkannya ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi Allah menyimpan malaikat yang berdosa ini di dalam goa, kan? Itu yang tertulis di dalam kitab terdahulu. Lalu Muhammad bertapa ke goa itu, ya ketemu sama malaikat yang berdosa ini. Dan dibenarkan Abu Daud itu bahwa Muhammad pernah diperintah jin. Jin itu kan sebangsa setan. Coba akal dari mana sih yang membuat kau mau mengimani Muhammad Nabi? Masa Nabi Tuhan diperintah jin kok mau? Itu loh. Makanya di dalam Al-Quran itu ada surah Al-Jin. Ayo Nanda, selamat datang di kebenaran Nanda. Makanya di dalam Al-Quran ada surah Al-Jin. Mana ada Nabi diperintah jin? Kecuali Nabi yang diutus iblis itu memang. Kalau Nabi dari Tuhan tidak mungkin diperintah jin. Itu tadi dalilnya ya di dalam Abu Daud itu. Tapi kalau kau tidak mau menjawab Nandar, ya sudahlah. Kita akhiri aja lah diskusi kita ini. Kalau kau tidak mau menjawab kan begitu. Benar kan kawan-kawan kan? Orang dia tidak mau menjawab hanya satu arah saja. Baik. Udah waktu habis. Ya, Oke ya, aku closing. jawablah Nandar, jawablah. Katanya sudah. Kalau sudah aku closing nih. Sudah saya bilang, Kristen Batak seluruhnya, Kristen Batak ya, kalau Kristen Muslim itu orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang santun, dan tegas. Kalau Kristen Batak, gak ada yang sanggup mengalahkan saya debat. Rudi Yohanes Hutagalung, hancur. Ini anak Batak, Rudi Simamora, hancur juga. Tobat kalian. Anak Sunda ini, ya, orang Sunda Jawa Barat ini. Kita lihat. Pertanyaan saya, siapa yang memakai kain lenan kalau bukan Yesus? Di dalam 1 Korintus 4 nomor ke-6, jangan melampaui atas apa yang tertulis. 16 tahun saya belajar teologi Kristen. Perhatikan anak bata ya, ada namanya ilmu hermeneutik. Di dalam ilmu hermeneutik ada yang namanya tafsir bil ma'thur. Kamu tahu tafsir bil ma'thur apa? Nggak tahu kan? Menafsirkan ayat Bible dengan ayat Bible. Saya contohkan nih, bagaimana menafsirkan ayat Bible dengan ayat Bible. Teman-teman, saya sudah mengatakan, cari ayat di dalam Bible, ada seseorang yang memakai sehelai kain lenan selain Yesus. Ingat, cari di dalam ayat Bible, ada orang yang memakai sehelai kain lenan selain Yesus. Tidak pernah ada. Coba teman-teman lihat ya, sehelai kain lenan. Ternyata di dalam Bible yang memakai sehelai kain lenan hanya Yesus. Coba buka Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ketika Yesus berubah rupa jadi seorang muda, dia lupa memakai kolor. Coba perhatikan. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya, lari dengan telanjang. Yang perempuan, jangan pernah kalian membayangkan Yesus orang ada bule gondrong pakai kain lenan lalu dilepaskan lari telanjang. Itu lato-latonya ketebuk. Ketok. Coba perhatikan ya. Coba, saya nggak ngada-ngada loh. Makanya saya tanya sama Anda ya. Coba, saya ulangi lagi nih. Cari di dalam ayat Bible, adakah orang lelaki muda yang memakai sehelai kain lenan selain Yesus? Nggak ada. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ini namanya tafsir bil ma'thur, menafsirkan ayat Bible dengan ayat Bible. Siapa seorang muda yang memakai sehelai kain lenan? Jawabannya Yesus. Makanya di dalam aku sampai mau ketawa. Makanya di dalam Yohanes 18 ayat ke-6 mereka semua mundur kan, karena Yesus berubah rupa jadi seorang muda, sementara Yudas berubah rupa jadi Yesus. Saya tunjukkan satu data nih. Benar nggak Yesus bisa meminjamkan bentuk raganya? Jangan garuk-garuk. Sudah saya katakan tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Nih saya buktikan data sejarah secara historis. Teman-teman lihat nih. Menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene, dan dengan suatu cara Yesus berhasil mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon. Ternyata data tentang Yesus mampu meminjamkan rupa itu ada.
Loh, ini datanya dari Kristen loh, saya nggak ngaco loh. Ini orang Kristen loh. Dokter ini, orang Katolik, Romo. Nah, kamu datanya dari mana? Cari orang Kristen paling hebat di muka bumi, debat dengan saya. Tidak ada yang sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat, bukan. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam Al-Quran, surat As-Sof ayat ke-9. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk dan membawa agama yang benar, akan mengalahkan semua agama yang ada. Walaupun orang-orang Kristen, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Kalau Yesus bukan membawa petunjuk, Matius 5 nomor 34, aku datang membawa pedang katanya. Makanya si Petrus menebas lehernya si Malchus, cuma yang kena telinganya. Nah ini dia, Yesaya 9 ayat 11, bahwa di situ juga berbicara kain lenan. Yesaya 9 ayat 11, Yesaya 9 ayat 11, di situ berbicara kain lenan. Yesaya 3 ayat 23 di situ berbicara kain lenan. Keluaran 39 ayat 29 di situ berbicara kain lenan. Jadi aku jadi gini loh, begitu rendahnya rupanya cara berpikirmu Nanda. Begitu banyak ayat di Alkitab yang berbicara tentang kain lenan. Selalu kau merujuk kepada Yesus. Sementara Yehezkiel 9 ayat 11 di situ berbicara kain lenan, Tuhan Yesus pun belum datang ke dunia. Yesaya 3:23 di situ berbicara kain lenan, Tuhan Yesus pun belum menjadi manusia. Keluaran 33 ayat 29 di situ pun berbicara kain lenan, Tuhan Yesus belum datang ke dunia. Tapi ya sudahlah, mungkin cara berpikirmu seperti itu. Nah, lalu kau membawa Injil Basilides. Kenapa harus Injil Basilides yang kau bawa? Sekalian aja lah Injil Barnabas. Kenapa kau membawa apa yang sudah tertolak? Gitu loh. Mungkin kau tidak mempunyai peluru lagi. Sampai Injil Basilides pun kau bawa. Atau kalau kutulis Injil besok, kau bawalah itu. Lalu kau membuka tadi artikel bahwa pastor mengizinkan para Romo untuk memberkati LGBT. Kau jangan pelintir. Pastor itu mengizinkan, tapi jangan bawa embel-embel gereja. Tidak boleh membawa embel-embel gereja Katolik. Itu yang disampaikan Paus itu. Nah kalau di dalam Islam orang memang jelas ada dalilnya loh. Makanya aku suruh kau menjawab. Yaitu di dalam Abu Daud 4547 itu bahwa Muhammad sendiri yang pertama dipeluk dan dicium tanpa pakai baju. Kan itu jelas ada dalilnya. Kau bawa dalil artikel, aku membawa hadis loh. Kalau Muhammad itu pernah disuruh membuka bajunya. Jadi apalagi yang sebenarnya masih banyak yang mau kutanyakan, tapi satu pun enggak kau jawab, Nanda. Jangankan dua kau jawab, satu pun enggak kau jawab. Kalau hanya membahas satu arah saja, hanya membahas Kristen saja kau berani, anak TK pun bisa. Bertanggungjawabkanlah imanmu. Masa hanya ditanya Kristen saja yang ditanya? Nanti kau seperti debat siapa itu? Pendeta Buas itu. Kristen ditanya, Islam ketawa-ketawa. Islam ditanya, Islamnya marah-marah. Nanti seperti si Kainama. Kristen Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam marah-marah. Janganlah berdebat satu arah, Nanda. Katanya kau seorang ustadz, pengacara lagi. Kau menanyakan tentang Kristen, udah ku jawab loh sampai kutulisi lagi. Sementara aku menanyakan tentang Islam, kau tidak menjawab. Jadi apa gunanya kita berdebat? Padahal penggemarku itu 1000 lebih orang Islam loh. Benar kawan Nanda, gak bohong aku. Penggemarku itu 1000 lebih orang Islam. Mereka berusaha, kiranya ada ustadz yang bisa menjawab si anak Batak ini. Kiranya ada lah kiai yang bisa menjawab si anak Batak. Itu harapan dari penggemarku, Nanda. Penggemarku itu rata-rata Islam. Tapi mereka lagi-lagi kecewa. Kecewa kawan-kawan, penggemarku itu. Ustadz Abdul Somad pun kutantang melalui video, tidak ada jawaban. Ustadz Kainama pun kutantang melalui video, tidak ada jawaban. Jadi kemana Nandar kita berdebat kayak gini? Kau hanya boleh menanyakan Kristen saja. Aku menjawab. Kutanya Islam enggak mau kau menjawab. Padahal yang kau tanya itu udah ku jawab semua Nandar. Jadi sorry lah Nandar ya. Sorry lah. Aku mencari Islam yang bisa menjawab aja lah ya. Kupikir tadi kau bisa berdebat. Sorry lah Nandar, sorry. Karena penggemarku itu rata-rata Islam. Mereka butuh seorang Islam yang bisa membentengi imannya. Itulah ya. Sorry lah ya Nandar saudaraku ya. Sorry lah ya saudaraku ya. Udah kau lah yang menang, kau yang menang. Kalah debat kabur.
Ya, kaulah Oke. yang menang sudah. Kaulah Ya, yang emang menang. aku menang. Karena nggak ada gunanya. Emang aku menang. Sebentar, udah kau yang menang. Kawan-kawan Waktunya Sinandar habis. menang Waktunya debat ya. habis. Waktunya habis. Itu Aku aja ya. sekarang ngomong. Aku sekarang Itu yang aja ngomong. Kabur. Itu Jangan aja. kabur. Nggak ada gunanya, Jangan kabur. Nanda. Kabur. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.